Saya duduk di kursi belakang Uber ketika sopir saya berkata, "Sudah 2 blok ada mobil yang mengikuti kita. Aku tidak akan mengantarmu pulang sampai aku berhasil menghilangkannya." Saya berada di depan klub di Miami dan sadar bahwa saya harus memesan Uber untuk pulang. Saya pikir semuanya baik-baik saja karena pengemudinya adalah seorang wanita, bukan pria yang menyeramkan. Kami berkendara di Tesla miliknya sambil mengobrol tentang berbagai hal. Misalnya betapa gilanya Piper Raquel benar-benar mengunggah link itu. Dia tertawa dan berkata, "Period," dan saya langsung menyukainya. Tapi kemudian itu terjadi. Dia berbelok ke kanan dan kami semakin menjauh dari rumah saya. Kita mau kemana? Kamu lihat BMW hitam di belakang kita." Dia memotong pembicaraan saya. Saya menoleh ke belakang. Dia melanjutkan, "Dia sudah mengikuti kita selama 2 blok. Aku tidak akan mengantarmu pulang sampai aku berhasil menghilangkannya." "Tenang saja. Aku sudah pernah melakukan ini." Saya mulai takut. Tangan saya mulai gemetar. Dia berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa. Aku akan lewat jalan kecil dan menghilangkannya. Kamu duduk saja rendah jauh dari jendela." Saya mempercayainya. Kami berbelok ke gang sempit. Ketika saya melihat BMW hitam itu sudah tidak ada, saya menghela napas lega. Sepertinya kita sudah berhasil menghilangkannya. Tapi sopir itu tidak mengurangi kecepatan. "Aku hanya memastikan," katanya. Suaranya sekarang berbeda. Tidak lagi ramah. Saya mulai tidak nyaman. Tapi saya meyakinkan diri bahwa saya hanya terlalu paranoid. Setelah melewati gang-gang, kami sampai di daerah kosong. Tidak ada klub, tidak ada restoran. Hanya bangunan gelap dan lampu jalan yang rusak. "Kita di mana?" Suara saya bergetar. "Ini jalan pintas," katanya. Saya melihat aplikasi Uber. Perjalanan sudah selesai tetapi kami masih berjalan. Jantung saya langsung jatuh. Saya hampir mengirim pesan ke seseorang tetapi tiba-tiba ponsel saya mati. "Kamu baik-baik saja di belakang?" tanyanya. Sekarang matanya tidak terlihat ramah lagi. Saya berbohong. "Ya, saya hanya lelah." Saya ingin berteriak, tetapi saya sadar kebenaran yang mengerikan. Semua itu bohong. Tidak ada yang mengejar kami. Dia mengarang semuanya. Kami sampai di jalan kosong di bawah jembatan. Dan saya melihat BMW hitam dengan 2 pria menyeramkan di dalamnya. Saya membeku. Pintu terkunci. Saya terjebak. Tiba-tiba terdengar suara, "Jangan sentuh dia." Saya sudah memanggil polisi. Seorang pria tunawisma berdiri di sana. Ponselnya merekam semuanya. Saya sudah merekam semuanya. Polisi sedang menuju. Singkatnya, mereka semua ditangkap dan dipenjara.